Jadi ada yang emosinya rendah, kecerdasan emosi rendah, dan ada yang kecerdasan emosinya tinggi. Orang yang kecerdasan emosinya rendah, antara lain, ini saya tidak bilang semua, cirinya adalah yang pertama, cenderung mencari kesalahan pada orang lain. Kalau dia merasa tidak nyaman secara emosi, selalu mencari kambing hitam. Siapa ya yang membuat aku gelisah? Siapa yang membuat aku ruwet kayak gini? Selalu mencari keluar. Nah, ini ciri-ciri emosinya rendah. Paling tidak dia membiarkan dirinya disulitkan, direpotkan, digelisahkan oleh orang lain. Berarti dia tidak mampu mengontrol dirinya. Seperti kemarin-kemarin kan sering kita bilang bahwa kamu itu sakit hati atau tidak tergantung dirimu, tidak tergantung orang lain. Kalau ada orang lain kok bisa membuatmu segelisah itu, ya salahmu sendiri, kamu mau digelisahkan oleh dia. Nah, jadi cenderung menyalahkan orang lain. Yang kedua, tidak mampu mengungkapkan perasaan. Seneng tapi tidak berani mengungkapkan bahwa aku suka. Benci tapi takut mau bilang aku tidak suka. Nah, ini daya kontrol emosi kita tidak bagus. Tidak cerdas mengungkapkan apa yang kita rasakan. Pak, saya tidak nyaman loh Pak ngaji kayak gini nih, tapi saya tidak berani ngomong lah. Nanti kalau saya ngomong diketawain orang semasjid ini misalnya. Nah, itu ada sering kita itu dilanda kendala untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Ya kita sulit milih ekspresi yang pas, diksi yang sesuai, yang tidak menyakiti orang seperti apa. Itu kita sulit milih. Ini berarti kemungkinan memang daya kecerdasan emosi kita perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga, suka menyerang, menginterupsi, mengkritik, memberi cap orang lain. Nah, agresif ke orang lain. Nah, ini ciri-ciri kecerdasan emosinya kurang tinggi. Saya mau bilang rendah kok sungkan. Jadi ya, jangan suka nyerang orang lain. Ini alamat apa? Dia kesulitan untuk berempati atau memahami atau mengerti perspektif yang diambil orang lain. Jadi dia hanya merasa satu-satunya yang benar ya versiku. Akhirnya yang lain dianggap salah semua, dikritiki, diserang terus yang lain. Nah, ini kemampuan kelola emosinya rendah. Yang keempat, suka memberi analisis rasional berlebihan menanggapi ungkapan perasaan orang lain. Nah, ada enggak teman-teman yang punya teman ketika kita sedikit curhat padanya, kita curhat 3 detik, dia nasihatnya setengah jam. Ya. Aku itu loh kok perasaanku enggak nyaman ya. Wah, terus kita nasihati, ya hidup itu memang begitu, ada teori ini ada. Iya. Jadi itu sebenarnya ya termasuk ciri-ciri belum matang emosinya. Masih ingin mendominasi, masih ingin menguasai, masih ingin orang lain harus ikut dia. Nah, terlalu banyak ingin ngontrol. Berarti dia ingin memposisikan diri lebih tinggi dari temannya, dari sahabatnya. Nah, termasuk ciri emosi yang rendah adalah sering bohong tentang perasaannya atau emotional dishonesty. Ini sama seperti tadi, kalau tadi tidak mampu mengungkapkan, kalau ini bohong. Mungkin demi citra, mungkin demi orang lain senang, mungkin demi macam-macam, tapi intinya dia bohong. Padahal itu merugikan dirinya, bisa juga merugikan orang lain. Karena orang lain jadi sulit memposisikan diri di hadapan kita. Suka enggak kamu kalau saya gayanya begini? Sebenarnya enggak suka, tapi bilang, wah suka sekali saya Pak. Meskipun nanti kalau saya enggak ada, diam-diam, itu loh Pak Faiz ngomong ngopo sejak tadi misalnya. Nah, ini namanya emotional dishonesty.
Jadi ketidakjujuran emosional. Ini kalau orang-orang dekat kita, kalau kita tahu mereka tidak jujur kan menyakitkan. Jadi tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang lain juga. Karena kita jadi sulit memposisikan diri di hadapan dia, wong dia tidak jujur. Jadi seneng tapi bilangnya benci, benci tapi bilangnya seneng, itu kan merepotkan. Jadi ya mbok kalau seneng bilang saja seneng, meskipun saya seneng sih tapi ya kamu tidak usah terbebani lah, wong cuma saya saja kok, kan tidak masalah. Yang penting kamu jujur. Nah, biasanya juga orang yang emotional quotientnya rendah itu adalah pendengar yang jelek. Tidak betah dia mendengarkan, suka interupsi, suka debat. Tidak mampu menunggu orang sampai tuntas bicara. Di tengah jalan selalu menyela. Nah, ini kemampuan kontrol dirinya rendah. Mungkin kadang kalau debat itu kan sering saling nyamber itu. Mungkin dia khawatir kalau ini teman lawan bicaraku selesai ngomong, jangan-jangan sulit aku bantahnya. Akhirnya dicegati tengah jalan. Nah, ini pendengar yang jelek. Berarti debatnya memang nyari menang kalah, bukan mencari yang benar. Maka yuk latihan. Terus melebih-lebihkan atau mengecil-ngecilkan yang dirasakan. Kan banyak orang itu hal kecil diheboh-hebohkan. Perasaannya sendiri yang biasa saja sebenarnya itu urusan sepele, tapi seolah-olah wah, sekedar misalnya, wah aku kok enggak kebagian minum ya, wah jangan-jangan takmirnya sentimen saya. Jangan-jangan dibesar-besarkan. Ini mungkin dia khawatir tersaingi oleh aku mungkin. Dia khawatir mikirnya enggak karu-karuan, melebih-lebihkan. Jadi mendramatisir hal-hal yang sebenarnya biasa-biasa saja. Baik, terus tidak peka terhadap perasaannya orang lain. Jadi orang seperti apa dia tidak peka. Jadi ngertinya ya perasaanku saja. Dia marah-marah kalau orang tidak mengerti dirinya, tapi dia tidak mau mengerti orang lain. Kemudian sering merasa insecure, tidak aman, sukar menerima kesalahan diri sendiri dan berat kalau mau minta maaf. Jadi kalau ada teman-teman punya ciri begini, berarti ya harus belajar lagi emotional quotient, kecerdasan emosional. Kemudian pesimis, merasa dunia ini tidak adil. Wah, tidak adil dunia ini. Orang kaya kok tambah kaya, aku kok tambah miskin. Misalnya. Kan sering yang mengeluh begitu kan banyak. Tidak adil Allah ini. Kadang-kadang Allah juga dimarahi. Nah, ini hidup pesimis. Apa maunya Allah itu? Saya kemarin baca di mana itu. Apa yang dipikirkan Tuhan itu kan gitu. Kan banyak yang komplain dengan kalimat-kalimat begitu. Baik, jadi pesimis. Sukanya mengeluh. Yang dilihat yang buruk-buruk, yang jelek-jelek saja. Ini ciri-ciri emosional kecerdasannya rendah. Kemudian kaku, tidak luwes. Jadi sulit beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam hidup. Orang yang kaku itu kan berat. Mudah patah. Maka jadilah orang yang tangguh. Tangguh itu bukan berarti kaku. Kalau pakai ilustrasi biasanya orang berilustrasi kayak sabuk. Sabuk itu kan lentur. Jadi kadang-kadang dipakai di gigi satu ya bisa, di gigi dua bisa. Kalau kita sedang kerempeng ya masih bisa pakai yang gigi paling awal. Nanti kalau sudah agak makmur bisa luwes sabuk itu dipakai seperti apa saja bisa. Karena apa? Dia lentur. Beda dengan yang kaku, tombak misalnya. Itu kan tidak bisa dilipat, tidak bisa ditekuk. Kalian bawa tombak naik motor ya malang-malang tidak karu-karuan. Karena apa? Kaku, mudah patah. Tapi kalau pakai sabuk gampang. Itu maka orang-orang yang emosinya tidak bagus, cara pengendaliannya ya dia biasanya kaku.
sulit sekali dinego, sulit sekali dilembutkan. Terus biasanya kemudian jadinya tidak harmonis dengan orang, lebih harmonis dengan yang bukan manusia. Iya, dengan koleksinya, dengan binatang kesayangannya. Sampai kemarin ada yang menikah sama kambing itu ya. Mungkin dia sudah putus asa dengan manusia, itu dia. Jadi kenapa ada orang putus asa dengan orang lain? Karena dia sendiri sulit membangun relasi yang harmonis dengan orang lain. Dia menyangkal fakta bahwa kita ini makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, jadi itu di antara ciri. Kalau ada orang kok lebih sayang dengan motornya, dengan mobilnya daripada keluarganya, anaknya, istrinya, itu kemungkinan ada masalah dalam relasi. Terus puas kalau bisa menghina orang lain, mengalahkan orang lain. Kadang-kadang dibela-belain dengan bikin hoax, bikin kebohongan. Yang penting musuhku kalah. Nah, ini berarti orang yang lemah secara emosi. Kebalikannya kalau orang yang kecerdasan emosinya tinggi, itu ya kebalikan ciri-ciri tadi. Dia tidak takut mengungkapkan apa yang dirasakan. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Kemudian tidak didominasi oleh perasaannya. Orang bisa takut manusiawi tapi jangan didominasi oleh rasa takut. Orang bisa kecewa, ya wong manusiawi, tapi ya jangan terus hidupmu hancur gara-gara satu kekecewaan kecil. Jadi tidak didominasi oleh perasaan. Kemudian mampu membaca isyarat-isyarat, tidak hanya kata-kata. Ini hubungannya dengan kepekaan tadi. Misalnya sudah jam 10 ngaji tidak selesai-selesai, yang di sana menguap, yang di sini menguap, tapi saya ngomongnya asik saja, tidak peduli. Itu padahal di sana sudah isyarat itu kan, menguap itu ngantuk. Nah, membaca bahasa nonverbal ini salah satu ciri kecerdasan emosi. Itu nanti kayak orang ceramah, tidak selesai jamaahnya sampai mulet-mulet dia ngomong terus. Sampai dikode gini-gini juga tidak paham. Materinya malah ditambah. Al-waktu kas-saif. Waktu memang penting. Ini sudah diminta selesai, tidak paham. Ini komunikasi nonverbal. Ciri orang yang cerdas emosi. Kadang-kadang dikedipin sekali saja paham. Itu cerdas. Kita mengangguk atau menggeleng sebentar dia paham. Itu cerdas secara emosi. Banyak orang yang tidak peka dengan yang begitu-begitu. Nah, kemudian orang yang cerdas emosi itu melakukan segala sesuatu karena dirinya sendiri. Tidak tergantung atau mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirinya. Jadi dia bisa memotivasi dirinya. Hari ini kan banyak orang untuk motivasi saja mahal-mahal ngundang motivator. Biar saya tidak males, Pak. Oh, tidak males saja kok males. Tinggal kamu tidak males kan selesai. Tapi kan kita menghabiskan biaya banyak untuk memotivasi diri kita. Loh, orang yang cerdas emosi itu mampu memotivasi dirinya. Kemudian kebalikannya orang yang rendah emosinya, dia optimis, orang yang cerdas emosi itu. Kemudian nyaman kalau membicarakan perasaannya, tidak malu-malu. Kemudian tidak kalah oleh emosinya seperti tadi. Nah, mampu merenungi dirinya, mampu muhasabah kalau bahasa agama. Oh iya ya, apa pas ya saya emosi saya seperti tadi misalnya. Harusnya aku lebih agresif sedikit sehingga anak-anak ini tidak ngantuk misalnya. Itu merenung. Karena saya bilang tadi ya, emosi kita itu bukan harga mati. Tidak seperti IQ. Jadi tergantung kita ingin dibentuk seperti apa. Nah, kemudian ada ketahanan emosi, tangguh. Baik, wah ini pecah tulisannya. Jadi
Ada 5 nanti, kalau ini menurut Daniel Goleman, 5 kunci kecerdasan emosi. Jadi orang yang cerdas secara emosi itu cirinya 5. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empati, yang kelima social skill. Kuncinya di sini. Yang pertama apa? Self-awareness, kesadaran diri. Mampu mengenali dirinya, mengenali emosinya, dorongan jiwanya, dan juga efeknya. Nah, ini namanya self-awareness. Wah, saya itu biasanya kalau ketemu teman yang seperti itu mudah tersinggung. Nah, ini mampu mengenali dirinya. Harus hati-hati ini saya. Nah, itu sadar diri. Wah, ini ngajinya sampai jam 10. Lama, saya biasanya tidur jam 9, berarti nanti mesti aku ngantuk. Kalau aku ngantuk pikiran tidak jernih. Kalau pikiran tidak jernih ya ngajinya tidak bisa masuk. Kalau kadang-kadang kalau ngantuk tidak ngerti kiri kanan akhirnya nendang gelas. Kemudian nah ini self awareness, sadar diri. Jadi ngerti emosi-emosi yang bermain dalam dirinya. Dia bisa memprediksi kalau situasinya begini nanti aku mesti begini. Kalau kondisinya begini nanti aku mesti begitu. Ini orang yang sadar emosi. Yo, kalau tidak sadar emosi gimana kita ngontrolnya? Kecerdasan emosi itu kan secara umum bagaimana kita mengontrol emosi kita lah. Kalau kita tidak tahu yang dikontrol apa kan ya berat. Jadi yang pertama ini self-awareness, sadar emosi. Yang kedua, setelah sadar apa? Self-regulation, ngontrol. Nah, kalau tadi sadar menerima, kalau ini ngontrol. Saya tahu ngobrol dengan orang kayak gini ini mesti membuat mangkel, membuat tersinggung, tapi saya tahan lah. Saya tidak marah, sing waras ngalah wis tidak apa-apa. Nah, ini namanya mampu, orang yang cerdas emosi. Hari ini kan sulit kita untuk bisa mengontrol ini. Kalau menyadari mungkin mudah ya, tapi ngontrol ini berat. Apalagi dorongan untuk yang negatif-negatif yang sudah sering kita lakukan. Biasanya orang itu kalau punya kebiasaan kok negatif itu kan sulit mengubahnya. Akhirnya apa? Mencari alasan agar yang ini sebenarnya negatif terus jadi positif. Jadi mencari alasan agar yang negatif-negatif tadi terus jadi positif. Bukan mengubah yang negatif jadi positif. Yang dicari alasannya saja. Nah ini berarti bukan self-regulation. Jadi misalnya biasanya rajin ngaji sih, tapi sekarang kok males ngaji ya. Nah, terus dicari alasan, males ngaji. Ngaji itu kan sunnah, ndak wajib. Wong saya juga bukan ahli Al-Quran, wong ya bukan hafid, bukan. Jadi ya ndak masalah lah. Yang penting kan masih sholat, masih syahadat. Nah, ini namanya bikin alasan untuk kebiasaan yang sebenarnya kita tahu itu negatif. Ini ciri orang yang tidak bisa self-regulation. Jadi itu kedua. Jadi kemampuan mengontrol, mengalahkan emosi dan dorongan jiwa yang negatif. Ini negatif saya tidak usah lah. Misalnya buka HP kok isinya begitu-begitu ya, ada gambar-gambar, ada video. Ini negatif aku tidak usah lah. Jadi bukan malah, wah ini saya tidak sengaja loh ya, buka-buka sendiri loh, ini tidak begitu. Yang tidak sengaja kan tidak ada dosanya, salahnya sendiri yang upload. Ini bukan, tidak, itu namanya cari alasan. Kalau sudah tahu buruk ya kita tahan diri. Nah ini namanya kemampuan emosi. Jadi kecerdasan emosi untuk melakukan self-regulation. Yang ketiga motivation. Motivation ya melakukan sesuatu dari dalam, bukan karena dorongan atau pamrih dari luar. Saya mau sih Pak rajin, asal imbalannya apa? Kalau masih ada asal imbalannya apa berarti belum motivation, belum termotivasi, masih berpamrih. Jadi orang yang
cerdas secara emosi, seperti saya jelaskan tadi, dia bisa memotivasi dirinya. Tidak menunggu dimotivasi orang. Sering ada teman-teman mahasiswa itu ketemu saya, gimana ya Pak caranya biar saya rajin membaca? Gimana ya Pak caranya biar saya tekun kalau nulis gimana? Ini sebenarnya hubungannya dengan memotivasi diri. Loh kalau kamu tahu itu baik, itu manfaat, mbok sudah dirimu agak dipres sedikit, agak dipaksa sedikit untuk melakukan itu. Itu namanya motivasi, motivation. Jadi ini penting. Karena kadang-kadang untuk sesuatu yang free kita keluar high cost. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita hidupkan langsung, kita perlu pendorong yang mahal untuk diri kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, empati. Orang yang cerdas secara emosional itu daya empatiknya tinggi. Empati itu kalau dalam bahasa Inggris kadang pakai istilah transposisi. Kemampuan kita berposisi di depan orang lain. Misalnya saya melihat teman-teman yang ngaji di sana. Wah seandainya saya teman-teman mahasiswa yang ngaji dalam waktu 2 jam melotot ke sini terus. Dalam itu mesti capek ya mesti. Kalian juga begitu. Wah aku kalau di posisinya Pak Faiz gitu 2 jam ngomong terus. Oh itu apa ya? Ini namanya empatik namanya, gitu loh. Jadi kemampuan kita memposisikan diri di posisi orang lain. Seandainya aku seperti dia yang sedang sayang-sayangnya kok terus ditinggal. Mestinya ya sedih hatiku mestinya. Nah, ini namanya kemampuan empatik. Ingin aku menertawai dia tapi kok ya kasihan ya. Kalau aku di posisi dia ya, itu namanya empati. Kalau aku di posisi dia jadi orang yang khilaf sih tidak sengaja. Tapi kemudian diserang kiri kanan, dimarahi, dianui. Wah mestinya ya sedih. Sudahlah aku tidak usah ikut maki-maki, tidak usah menyerang. Ini namanya empati. Jadi kemampuan memposisikan diri di posisi orang lain. Ini akan jadi kunci nanti dalam hubungan sosial. Nah yang kelima, social skill. Social skill ini kemampuan menata hubungan, membangun jaringan dengan orang lain. Jadi orang yang mudah bergaul, enak bergaul, gampang diterima di mana-mana, itu namanya social skill. Ini ciri dari kecerdasan emosi. Orang yang cerdas emosi itu kan luwes seperti tadi, jadi bisa masuk kemana-mana, diterima di mana-mana. Nah, ini namanya kemampuan social skill. Nah, maka teman-teman untuk membangun kecerdasan emosi, kita dibutuhkan 5 kemampuan. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empati, yang kelima social skill. Ini diingat-ingat nanti kuncinya di 5 hal ini.